jawab saya. Dan empat-empatnya ini saya katakan kepada dia, Anda tidak mungkin menjadi CEO Astra Internasional. Ya, dia tidak akan menjadi nomor satu di atas. Sekarang dia nomor salah satu direksi di anak perusahaannya. Bukan di Pama Persada ada, di Garda Moto ada. Nah, jadi untuk menjadi dirut di Telkom atau dirut di Astra Internasional, itu kita harus masuk antrian. Insinyur itu harus masuk antrian. Kalau Astra kira-kira 15.000. Astra ada kira-kira 15.000. Anda nomor 15.000 sekian. Harus menyisikan ya, tahun ketiga tersisilah 5.000 lah kalau kita jagoan ke sana. Nah, sampai 30 tahun kita berkarir di sana, ya mungkin kita sudah menjadi 100 besar, tapi belum menjadi nomor satu. Sementara kalau kita masuk ke jalur tukang kerak telur lah yang saya katakan sekarang, atau ketan bakar, kalau dari Bandung ada ketan bakar itu. Ya Anda langsung nomor satu, begitu Anda masuk atau nomor satu, itulah kira-kira. Kalau pendapatan ya sama aja, nggak beda. Ya, saya selalu katakan bahwa ya jualan bakso dorong itu bakso dorong dapatannya mungkin kira-kira 2 juta sebulan kalau dijaga sendiri. Kalau disuruh orang mungkin 1,5 juta. Ya itulah yang kita dapatkan sebulan. Jadi kalau mau 15 juta ya buat 15 gerobak. Nah, dan susah itu untuk kita kalau kita sarjana. Kenapa tukang bakso itu tidak pernah punya 15 gerobak? Karena dia tidak punya keahlian di sana. Jadi kalau penghasilan ya sama saja. Ya tinggal mau jadi nomor satu atau tidak nomor satu tadi. Jadi itu tadi kearifan. Jadi kalau ingin menjadi nomor satu, ya pilihlah gelanggang di mana kita bisa menjadi pemenang. Jangan pilih gelanggang ya perang urusan misalnya beton, urusan gempa. Ya kalau saya udah dari nggak usah tunggu 30 tahun, sekarang pun udah mati ya. Tahun 87 dulu udah mati gitu. Karena ya saking takutnya saya berpawai nama, saya nggak pernah ngambil gempa. Saya ngambil manajemen konstruksi dulu, biar nggak ketemu Pak Rahman, ketemu anaknya ya cukup gitu ya. Itu, jadi itu satu. Kemudian, nah tapi dalam perjalanan ini ya kita harus mengubah beberapa paradigma. Begitu kita ingin memperbesar entrepreneurship kita harus mengubah paradigma, yaitu beberapa sikap itu yang harus kita ubah. Ya, karena kita tidak dididik untuk menjadi entrepreneur. Kita tidak dididik untuk boleh melawan. Jadi dari kecil kita udah cita-citanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, dan itu sudah tercapai. Langsung coba tanyakan kepada anak-anak, apa cita-cita dia? Itu yang diajarkan ibunya kan, dokter, insinyur, pilot. Anak saya pada saat kelas 3 SD dulu, saya ajarin, kalau cita-cita jadi apa? Tukang bakmi. Yang mana pertama kali ya orang tua saya, mertua saya, istri saya. Kok anak mau jadi tukang bakmi? Saya cuma muji aja. Jadi kita memang tidak mendidik dan tidak dididik, termasuk juga saya, untuk mencoba bersikap entrepreneur, tidak dilatih. Jadi kita tidak dilatih untuk mencari sesuatu yang baru dari awal. Itu dari mulai cita-cita. Sekolah juga seperti itu. Begitu kita mulai sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu juga semua, coba kalau masih punya keponakan, cucu atau anak yang SD, suruh dia bawa pisang goreng atau bawa donat untuk jualan di sekolah. Ini pernah saya coba untuk anak saya, suruh jualan yoyo di sekolah. Anak saya minta yoyonya saya kasih uang, yoyo di sekolahan habis. Yoyo di sekolah habis. Saya bilang oke, kalau gitu di rumah kan di dekat rumah saya di Rawamangun, saya ke Pasar Gembrong itu dekat Pasar Gembrong itu di Jatinegara, beli yoyo. Di sana jualnya per kodi. Jadi beli yoyo harus per kodi. Anak saya saya cuma butuh 2. Yang lain kemana? Saya bilang bawa ke sekolahan, jual. Ya dia jual di sekolah, laris lah. Kemarin ada tukang yoyo, sekarang ada tukang yoyo laris. Apa yang terjadi? Sore hari, istri saya karena kenal dengan wakil kepala sekolah, ditelepon oleh kepala sekolah bahwa tidak boleh berjualan di sekolahan. Itu tidak boleh jualan. Bayangkan, jadi kita seumur hidup itu tidak boleh berjualan di sekolahan. Pendidikan mengajar kita seumur hidup tidak boleh berjualan. Sementara membeli, boleh.